Anda kembali menyaksikan Interupsi. Joko Widodo memang menjadi capres unggulan. Dalam berbagai lembaga survei, hasilnya menunjukkan bahwa ia menempati posisi teratas sebagai orang yang paling diinginkan menjadi presiden 2014-2019. Bahkan ada yang memperkirakan Jokowi akan menang hanya satu putaran. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Peluang Jokowi untuk menang dalam pemilihan presiden Juli mendatang sangat besar karena tingkat keterpilihan atau elektabilitas sebagai calon presiden paling tinggi dibandingkan dengan tokoh lain. Menurut survei Indobarometer pada 14 sampai 25 Februari lalu, tingkat keterpilihan Gubernur Jakarta ini mencapai 30,3%. Prabowo Subianto 15,8% dan Abu Rizal Bakri 11,8%. Sedangkan menurut hasil telusur Sugeng Saryadi School of Government yang dipublikasikan 13 Maret 2014, tingkat elektabilitas Jokowi tercatat 40,32%. Diikuti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Prabowo Subianto sebesar 10,64%. Bakal calon presiden dari Golkar Abu Rizal Bakri hanya 1,12%. Pencapresan Jokowi juga banyak dibicarakan di media sosial. Seminggu setelah penetapan Jokowi sebagai calon presiden, nama Gubernur DKI Jakarta itu kerap disebut-sebut. Bahkan beredar gambar-gambar menarik di dunia maya yang dibuat oleh penggemar fanatik Jokowi yang menggambarkan Jokowilah Presiden Indonesia ke-7 nanti. Fenomena ini menarik perhatian pengamat media dan media sosial. Nama Jokowi berada jauh di atas kandidat capres lainnya dalam perbincangan di media sosial, baik Twitter, Facebook, Path, dan lainnya. Oke, secara dibandingkan, mau tidak mau Jokowi adalah outliers kita sebutnya. Bahwa ketika Jokowi dimasukkan secara statistik, dari segi popularitas maupun favorabilitas dia selalu ada di atas gitu. Dan itu mengalahkan yang lain sebenarnya gitu. Nah, ini kondisi ini kondisi yang bagi kita nih menguntungkan bagi Jokowi karena selama kondisi hitam putih, artinya kondisi Jokowi dan non Jokowi, pada saat itu Jokowi akan menang. Karena calon-calon presiden yang banyak itu akan ada di pihak yang non Jokowi. Mereka akan bertarung dengan masing-masing. Nah, selama kondisi seperti ini, Jokowi pasti akan jauh dibanding dengan yang lain. Jokowi masih jedanya sangat jauh dibandingkan dengan yang lain. Jadi tokoh-tokoh lain ini harus membuat gerakan-gerakan yang lebih masif, lebih kuat dan lebih terorganisir daripada yang sekarang mereka lakukan. Itu yang penting. Karena Jokowi ini ibarat tsunami, dia arus yang sangat kuat, jadi butuh benteng yang juga sangat kuat untuk bisa mengganggu stabilitas Jokowi. Dalam pandangan M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, tingginya tingkat keterpilihan Jokowi menandakan mantan wali kota Solo tersebut memang diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi presiden Indonesia. Dari mana sih asal muasal pencalonan itu? Kalau lihat Jokowi, asal muasal pencalonannya itu bukan dari dirinya sendiri yang deklarasi, saya calon presiden. Kan ada tuh calon presiden yang deklarasi sendiri kan, saya calon presiden, gitu, saya mau jadi presiden gitu. Yang kedua, ditunjuk partai yang menugaskan dia menjadi calon presiden. Nah, kalau kasus Jokowi ini, itu asalnya dari masyarakat. Indikatornya apa? Ya dari survei itu, dari riset. Nama dia kok tiba-tiba muncul gitu di survei, naik sendiri gitu. Justru kenapa Jokowi maju calon presiden? Karena masyarakat yang menginginkan. Boleh dibilang seperti itu ya kalau kita melihat hasil survei ya, terutama survei-survei yang mainstream. Justru survei ini yang kemudian direspon oleh partai politik. Setelah Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden, pertanyaan berikutnya adalah siapa cawapres yang akan mendampinginya. M. Kodari menyarankan PDI Perjuangan hendaknya tidak maju sendiri mengajukan calon wakil presiden, tetapi berkoalisi dengan partai lain.
alangkah baiknya wakilnya dia itu adalah orang yang punya pengalaman di tingkat nasional. Orang yang sudah punya pengalaman di berurusan dengan kabinet, sehingga bisa memberikan masukan arahan bagaimana kira-kira suasana atau kondisi di dalam menjalankan pemerintahan di tingkat nasional. Nah, kalau Megawati karena dia dari PDI Perjuangan, saya kira pasti ada kecenderungan untuk mengakomodasi keterwakilan yang ada di masyarakat. Nah, keterwakilan politik masyarakat Indonesia ini secara umum itu biasanya dipahami sebagai kelompok nasionalis dan kelompok religius atau Islam. Dan itu kelihatan. Misalnya Megawati tahun 2001 jadi presiden, dia meminta wakil itu dari kubu Islam. Ya, P3 Pak Hamzahas. Walaupun secara figur waktu itu Pak Hamzahas kita harus katakan tidak kuat. Iya kan? Tidak ada yang menghitung Pak Hamzahas sebagai tokoh yang sangat kuat, katakanlah begitu. Tapi karena latar belakangnya itu kemudian dia masuk. Kemudian dengan mengacu kriteria tersebut, nama-nama yang berpeluang mendampingi Jokowi adalah Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Yusril Iza Mahendra dari Partai Bulan Bintang, dan Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan untuk Yusuf Kala, Kodari menduga kecil peluangnya, kecuali Partai Golkar mengajukannya kepada PDI Perjuangan untuk mendampingi Joko Widodo. Saat berkiprah di panggung politik lokal Surakarta, Joko Widodo pernah dinobatkan menjadi wali kota terbaik dunia. Di periode kedua kepemimpinannya, ia kemudian mencoba bertarung di panggung politik yang lebih tinggi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Datang sebagai kuda hitam dan tidak diperhitungkan, Joko Widodo membalikan keadaan dan menang di putaran kedua menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia kemudian melangkah ke panggung politik lebih tinggi dalam panggung politik nasional menjadi calon presiden. Akankah ia kemudian benar-benar meninggalkan jabatannya sebagai gubernur dan berubah menjadi presiden Indonesia selanjutnya?